Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat peternak, hari ini ya atau malam ini sekitar 2 jam yang lalu kelinci ini melahirkan, dan saya kebetulan tidak menyaksikan prosesi melahirkannya, tapi tahu-tahu sudah lahir dan di luar kotak atau nest box ini yang sebetulnya sudah saya siapkan. Nah, ini anaknya. Akhirnya karena di luar kotak sehingga tercecer ya di sekitar kandang, maksudnya di sudut-sudut kandang ya, berantakan ini ya. Jadi ini saya pungut, kemudian saya ambil, saya bersihkan. Ini sudah saya bersihkan, kemudian saya hitung ternyata 8, keluar 8 ekor. Nah, kasus kelahiran seperti ini ya, bagaimana penanganannya, ini yang saya ingin share berdasarkan pengalaman selama saya beternak kelinci saja. Ya, jadi ini bukan sesuatu teori yang mutlak. Barangkali di kandang sobat-sobat atau kenalan sobat ya, itu beda-beda perlakuannya. Nah, ini. Jadi pada saat kelinci melahirkan, kejadiannya seperti ini ya. Artinya di luar kotak, kemudian dia tidak mempersiapkan untuk kelahiran anak-anaknya. Jadi dia tidak mencabuti bulu atau membuat sarang. Maka kita bisa membantu mencabuti bulu, tapi menunggu tenang dulu. Ini sudah 2 jam, hampir 3 jam sebetulnya. Menunggu tenang dulu pada saat lahir, beberapa menit kemudian biasanya kelinci itu haus. Maka mendekati tanggal kelahiran itu jangan sampai telat air minum. Demikian juga pakan ya, setelah dia sudah tenang, kemudian sudah makan, baru kita bantu untuk mencabuti bulu, terutama di sekitar puting susunya ya. Kenapa? Ya selain bulunya bermanfaat untuk kehangatan anak-anak kelinci ini ya, juga bisa menanggulangi atau mengusir istilahnya serangga, juga semut termasuknya ya. Jadi ini karena tidak mencabuti bulu sendiri, maka jumlahnya tidak sebanyak ketika dia mencabuti bulu sendiri. Tapi itu tidak masalah. Terus manfaat kedua, mencabuti bulu di sekitar puting susu itu merangsang kelenjar air susu dari induk ini untuk cepat-cepat keluar. Tentu setelah itu harus didukung dengan pakan hijauan yang berprotein tinggi. Jadi di porsi untuk hijauan, dedaunan itu diperbanyak dari biasanya. Baik, kita lanjut. Jadi dipastikan induk ini tenang dulu, tidak panik, tidak stres ya, buat dia nyaman ya. Kemudian kita balik badannya untuk mencabuti bulu di sekitar putingnya. Ini memang tidak mudah ya, seperti ini. Nah, kemudian dipangku. Ini bulunya lebat termasuknya, kulit tebal dan bulu lebat indukan ini ya. Jadi manfaatnya tadi selain bulunya nanti untuk menyelimuti anaknya, juga yang kedua merangsang cepat keluarnya ASI. Kemudian ada lagi yang ketiga, supaya di sekitar puting ini tidak terlalu banyak bulu, apalagi ini bulunya tebal, jadi anaknya nanti menyusunya itu lebih mudah. Ini contoh saja. Kita lihat kondisinya, apakah nanti dia panik. Kalau misalnya panik ya istirahat dulu, atau tidak perlu banyak-banyak maksud saya. Jadi kita mencari puting susu di raba-raba. Oh, kalau sudah ketemu baru di sekitarnya kita cabut, dan pelan-pelan saja, jangan sampai dia kesakitan. Nah, ini matanya kita tutup supaya dia tenang. Nah, ini sudah mulai kelihatan puting susunya. Ini baru satu tempat, ini satu puting, karena ini bulunya tebal sekali ini indukan ini. Ya, jadi tidak perlu terlalu gundul juga. Ya, yang penting terlihat saja. Dengan 3 tujuan tadi ya, tercapai mudah-mudahan. Kemudian ini yang paling sensitif biasanya yang dekat kaki depan. Ini paling sensitif, ini ada 2 di sini. Ya, dia agak sedikit panik
dari nafasnya kelihatan memburu, tapi tidak apa-apa selagi dia tidak kesakitan. Kalau kelinci terlewat stres, panik, apalagi sampai kesakitan, itu biasanya giginya itu sampai gemeretak. Ini sudah terlihat putingnya, karena saya yakin para pemirsa, penonton sudah cukup jelas lah. Yang penting tahapannya seperti itu, ya. Baik, tadi dipercepat saja. Ini sudah dapat segini. Jadi tidak harus banyak nyabutnya ya. Karena nanti pada hari kedua atau ketiga, biasanya kalau induknya sudah nyaman, kalau memang dia punya karakter sayang anak, itu dia mencabuti bulunya sendiri untuk menambahkan bahkan sampai full di dalam kotak ini. Itu ciri-ciri induk yang baik. Ini memang indukan pertama, baru melahirkan pertama kali, jadi belum teruji. Tetapi saya tertarik dengan induk ini karena badannya lebar, kemudian ternyata jumlah puting susunya itu ada 10. Teman-teman ya. Ini yang 1 di sini, 2, kemudian 3, sini lagi 4, kemudian ini berdekatan 5, kemudian sebelah sini 6, 7, 8, kemudian di pangkal sini 9, sebelahnya 10 ya. Jadi ada 10 puting. Nah, ini lagi-lagi saya mendapatkan induk yang memiliki 10 puting. Jadi mayoritas di kandang saya indukan-indukan yang 10 puting itu lumayan banyak jumlahnya. Puting susunya ada 10 ya. Demikian. Nah, kemudian ini anaknya ada 8, berarti kan lebih ya. Ini cukup ideal untuk membesarkan anaknya, tapi kita lihat perkembangannya, apakah dia ASI-nya keluarnya banyak dan apakah mau langsung menyusui. Ini takut capek ya, atau tidak nyaman dianya ya di. Nah, jadi kita lihat perkembangannya, apakah besok dia menyusui atau bahkan nanti malam, biasanya di waktu subuh untuk pagi ya. Caranya cindil-cindil ini atau anakan kelinci ini ya, kita lihat perutnya membesar, kemudian warnanya putih, berarti ada air susunya ya. Anakan kelinci itu bisa bertahan tanpa susu induk ya dari awal itu 3 hari, tetapi biasanya di hari kedua saja sudah lemah. Jika terjadi kemudian dia tidak menyusui, maka kita bisa membantu untuk menyusui dalam tanda kutip paksa, tapi sebetulnya itu tidak dipaksa juga. Kita tetap membuat dia nyaman dan pokoknya ada treatment untuk mengajari induk menyusui anaknya. Nanti videonya akan kita sambung ya. Ini tergantung bagaimana kasusnya besok. Gitu ya. Kemudian untuk induk yang setelah melahirkan, biasanya saya bantu suntik vitamin, terutama B kompleks, karena biar energinya atau staminanya cepat pulih ya. Nanti kita akan suntik ya 0,3 atau 0,4 mili karena ini badannya besar ya, di separuh di paha kanan, separuh di paha kiri. Sekian share untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada masukan, barangkali ada yang berbeda pendapat, silahkan sobat-sobat menuliskan di kolom komentar, termasuk dengan pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kalau sempat saya akan jawab satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika bulunya sudah, maka anaknya bisa dituang ke dalam ya. Satu-satu boleh dituang, pelan-pelan boleh, supaya dia hangat. Demikian.